Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 Prodi Fisioterapi, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara kali ini yang bertemakan teknologi dan pembelajaran di masa pandemi. Baik, langsung saja kita mulai wawancara kali ini yang akan disampaikan oleh kami selaku pewawancara. Sebelumnya saya selaku perwakilan lebih dulu memperkenalkan diri. Nama saya Diki Ramdan, selaku moderator sekaligus pewawancara. Baik, langsung kita mulai saja pada pertanyaan sesi kali ini kali ya Pak. Boleh, silakan. Yang akan ditanyakan oleh saya sendiri. Apa saja sih Pak dampak COVID terhadap teknologi saat ini? Dampak COVID terhadap teknologi. Teknologi saat ini. Kalau untuk teknologinya sih, mungkin dampaknya terhadap perkembangannya ya? Iya. Ya. Pertanyaannya sudah tepat gitu. Kalau untuk dampak COVID terhadap perkembangan teknologi, saya rasa untuk dampak terhadap teknologi tersebut belum terukur ya. Jadi mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan dampak COVID terhadap utilisasi teknologi untuk menghadapi COVID tersebut, begitu ya? Atau gimana? Ya, mungkin begitu kali ya, Pak. Oke, saya menjawab dari dua perspektif ya. Dampak COVID terhadap teknologi dan dampak COVID terhadap pemanfaatan dan utilisasi teknologi itu. Kalau dampak COVID terhadap teknologi, saya belum punya ukuran gitu ya, dilihat dari mananya, tapi yang jelas pertanyaan tersebut, ya, saya belum tahu jawabannya dampaknya seperti apa. Tapi yang jelas, kalau pemanfaatan teknologi untuk menghadapi COVID sangat signifikan sekali di masa pandemi ini. Misalnya dari sektor ini deh, pembelajaran gitu ya. Jadi pembelajaran banyak dilakukan secara daring. Itu menjadi solusi, teknologi menjadi solusi terhadap proses pembelajaran itu. Kemudian dari sisi e-commerce, mungkin orang sebelumnya pasar itu bergerak di pasar konservatif atau pasar fisik ya. Tapi dengan adanya kondisi ini, kondisi memaksakan orang untuk melakukan transaksi secara online atau menggunakan teknologi. Saya rasa itu ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Untuk pengaruh teknologi informasi terhadap kondisi pandemi saat ini pada sektor ekonominya itu bagaimana itu Pak? Jika melihat kondisi sekarang, pasar bergerak ke arah online. Artinya e-commerce atau e-marketplace sekarang berkembang begitu pesat kan. Let's say Tokopedia, Shopee, dan marketplace jenis itu lebih banyak digandrungi ketimbang pasar fisik. Karena kita tahu ketika kita banyak bergerak di pasar fisik, maka potensi untuk terpapar COVID cukup besar sehingga orang bermigrasi ke pasar online. Dan tentu saja dari sektor ekonomi itu mungkin secara ekonomi ya dampak COVID ini sangat terasa. Tapi dari segi transaksi ekonomi, pasar bergerak ke online. Oke, dilanjut oleh pertanyaan dari Melanie Ayu Lestari. Boleh, silakan. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Melanie Lestari dari Prodi Fisioterapi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menggambarkan kemajuan teknologi kesehatan terhadap peningkatan kualitas manusia di masa pandemi sekarang? Pertanyaannya bagaimana teknologi kesehatan terhadap pandemi sekarang? Dengan adanya suatu kondisi tentu saja banyak sekali hal yang memaksa kita untuk bertindak lebih kreatif dan inovatif, termasuk dari sisi teknologi kesehatan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan yang digagas dan diprakarsai baik dari akademisi maupun dari sisi sektor industri. Contohnya alat tes COVID gitu ya. Dari ITS ada yang mengeluarkan yang pakai yang ditiup itu. Kemudian sektor-sektor industri, farmasi juga mengeluarkan vaksin
untuk menanggulangi penyebaran COVID atau orang yang terpapar COVID sehingga bisa lebih kebal terhadap COVID jika terpapar atau terkena. Baik, apabila didetailkan Pak, ada berapa kemajuan teknologi di masa pandemi sekarang? Itu sangat teoritis sekali, saya nggak pernah survei ya kalau ada berapanya. Tapi yang jelas teknologi semua bergerak ya, teknologi baik teknologi informasi dari sisi e-learning-nya, teknologi kesehatan untuk menanggulangi COVID sendiri, kemudian pemanfaatan teknologi di sektor ekonomi, kemudian sektor pendidikan juga melalui online learning-nya. Saya kira cukup banyak ya teknologi yang memang menjadi solusi terhadap kondisi saat ini. Baik, terima kasih Pak. Oke. Cukup jelas, Melani. Boleh dilanjut dengan KD Ayu Lestari, KD Suci. Dipersilakan. Selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan, nama saya Kade Suci Lestari Putri. Saya ingin bertanya, seperti di masa pandemi saat ini, sangat banyak berita-berita yang kurang valid yang ada di luar sana. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk memilih berita yang valid untuk kita sebarkan untuk keluarga kita atau teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, bagaimana cara kita untuk memvalidasi berita yang beredar, gitu ya? Iya Pak. Agar kita tidak terjebak apakah berita tersebut hoax atau memang benar adanya, gitu ya? Iya Pak. Menurut saya ini harus menjadi satu kesadaran kita bersama dalam menghadapi era komunikasi saat ini. Jadi memang yang informasi sekarang itu bisa sangat menjadi senjata ya, karena peredarannya cukup cepat, cukup masif, sehingga kalau benar itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Kalau salah itu bisa menjadi sesuatu yang balik kepada kita. Tentu saja hal ini perlu kita sikapi dengan kita mengetahui literasi teknologi dan informasi, sehingga kita bisa lebih sadar dan waspada apakah informasi tersebut itu benar adanya, valid, bisa dipercaya kebenarannya, atau hoax. Kita bisa mengecek sumber informasi tersebut dari mana. Jadi ada proses check and recheck. Jadi kita ketika menerima informasi jangan mudah percaya begitu saja, karena kan informasi begitu terdistribusi dari informannya, itu sangat mudah sekali untuk sebarluaskan, sehingga begitu kita mendapatkan informasi mengenai satu berita tertentu, maka perlu kita check and recheck. Kita bisa searching di Google, gitu ya, bisa searching apakah berita tersebut itu benar. Itu sih mungkin ya, literasi terhadap informasi yang beredar saat ini. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi, Oke. pada saat ini teknologi kesehatan itu sangat berkembang. Terus menurut Bapak, apakah saat pandemi nanti berakhir, teknologi kesehatan itu akan menurun atau justru akan lebih berkembang? Terima kasih Pak. Bisa diulang pertanyaannya karena koneksinya Ya. kurang bagus, jadi informasi kesehatan. Pada saat ini teknologi kesehatan sangat berkembang, apalagi pada saat COVID-19 ini. Apakah pada saat pandemi ini berakhir nanti teknologi kesehatan akan menurun atau malah berkembang pesat, Pak? Terima kasih. Oke. Sesuai dengan fitrah cara berpikir manusia barangkali ya, ketika menghadapi sesuatu, ketika menghadapi suatu permasalahan, ada kecenderungan untuk lebih meningkatkan solusinya. Jadi sebelum adanya masa pandemi ini atau kondisi COVID sekarang, teknologi misalkan ada di level 100 lah. Tapi begitu ada inovasi-inovasi, ada berbagai inovasi lah di berbagai sektor teknologi, itu pasti akan meningkatkan teknologi di sektor tersebut. Salah satunya sektor kesehatan, itu pasti akan meningkat.
Begitu tadi kalau pendapat saya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik, dilanjut oleh Rizky Amalia Wulandari. Baik Pak, selamat sore. Nama saya Rizky Amalia Wulandari dari Prodi Fisioterapi. Izin bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana pengaruh positif dan negatif dari pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa? Nah, bagaimana pengaruh positif dan negatif belajar online terhadap Belajar siswa. siswa? Saya belum terlalu banyak membaca pengaruh secara langsung ya, karena untuk menjawab hal ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Tapi yang sejauh yang saya rasakan saat ini tentu saja belajar online itu perlu adaptasi, ada proses adaptasi. Biasanya guru ataupun dosen gitu ya, ketemu mahasiswa langsung di kelas, secara interaksi lebih terasa dan secara pendekatan komunikasi yang terbangun. Sedangkan online banyak sekali kendala yang harus dihadapi. Pertama, dosen maupun mahasiswa itu perlu penyesuaian terhadap kehadiran mahasiswanya. Kalau dosen ya, kalau berarti mahasiswa perlu penyesuaian terhadap kehadiran teman-teman. Tentu saja hal ini sangat secara pendekatan psikologis sangat berdampak sekali ya. Jadi terhadap minat belajar, kemudian semangat belajar tentu akan berpengaruh. Kemudian dari sisi perspektif lain, misalnya adanya isu jaringan atau misalkan seperti ini, misalkan kita komunikasi, ada kalanya komunikasi berjalan secara lancar karena jaringannya memadai gitu ya. Kadang juga ada isu, ada kadang gambarnya tidak jelas, suaranya jelas gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi yang dibangun. Termasuk dari sisi psikis ataupun pernah nggak sih teman-teman misalkan ketika belajar online tiba-tiba kondisinya kurang bagus gitu, otomatis kan terkadang ya kita merasa kesal atau secara emosinya juga akan berpengaruh seperti itu. Itu dari sisi perspektif psikologi. Kemudian dari sisi lain, mungkin dari sisi ekonomi itu ada perpindahan yang biasanya mungkin kita harus belajar ke kelas gitu ya, harus mengeluarkan ongkos atau bensin. Nah ini kita pindah nih, gitu. Jadi ikutnya gitu, kalau internet harus lebih, kalau misalkan belum ada jaringan internet di rumah, biasanya pakai tethering gitu ya. Otomatis itu juga pindah tuh pengalokasian dana dari yang tadinya harus mengeluarkan bensin, sekarang pindah itu banyak plus minus sih yang dapat kita rasakan. Plusnya adalah ya kita bisa belajar kapanpun gitu ya, tanpa mengenal ada batasan waktu, jadi tidak time based lagi. Jadi kalau di kelas itu mungkin belajarnya dari jam sekian sampai jam sekian, tapi dengan adanya belajar online ada kelulusan waktu yang bisa dipilih. Kemudian dari sisi keamanan gitu ya, atau dari sisi kayak nggak ribet lagi tuh, kita harus bisa belajar di rumah gitu. Jadi tidak memandang lokasi, jadi bisa lebih fleksibel mengenai waktu dan tempat untuk belajar. Saya kira itu sih, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke Pak, selanjutnya berapa banyak sih Pak pengaruh yang positif yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar siswa dalam sistem pembelajaran online ini Pak? Seberapa banyak sih? Seberapa banyak? Saya nggak pernah ini, kalau seberapa banyak itu artinya harus kuantitatif yang dijawab gitu ya. Tapi seberapa besar pengaruh gitu, itu ya sangat berpengaruh sekali gitu ya. Cukup apa ya? Tadi pertanyaannya bisa diulang biar cepat saya jawab. Baik Pak, seberapa banyak pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa dalam sistem pembelajaran online ini? Terhadap prestasi, itu ada ukurannya juga. Prestasi di sini apa gitu? Apakah nilai atau pencapaian pemahaman
atau apa. Yang jelas kalau seberapa banyak harus terukur. Ini apa ya, semacam pertanyaan tertutup gitu loh. Dibandingkan misalkan pertanyaan terbuka, bagaimana, tapi kalau seberapa banyak udah jelas jawabannya. Saya kira itu harus ada ukuran untuk bisa menjawab itu, dan harus bisa dibuktikan jawabannya. Tapi kalau untuk menanyakan pendapat, seberapa banyaknya saya kurang tahu. Gitu. Mungkin pertanyaannya bisa diubah ke pertanyaan terbuka gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, yang terakhir akan disampaikan oleh Syahida. Tanyakan oleh Syahida, silakan. Baik, sore Pak. Perkenalkan, nama saya Syahida Ainul Mardiah. Untuk pertanyaan saya, menurut Bapak setelah adanya kemajuan tele-education dan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan, seperti gelang pintar pendeteksi demam dan Ginos pada masa pandemi ini, akankah ada kemungkinan menyusulnya kemajuan teknologi dalam bidang lain? Ya, adakah potensi perkembangan teknologi di bidang lain ya, menyusul sekarang banyak sekali inovasi yang dikeluarkan oleh baik itu perseorangan atau institusi. Menurut pendapat saya sangat memungkinkan ya, mungkin menyambung jawaban yang saya jawab di salah satu pertanyaan tadi. Pada prinsipnya manusia itu selalu berkembang gitu kan, baik dari sisi pola berpikir maupun dari sisi berinovasi. Itu kemungkinan ada, sangat-sangat mungkin ada, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, apalagi setelah dilakukan penelitian gitu ya. Setelah ada penelitian artinya menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari sisi keilmuan maupun pengetahuan. Itu kemungkinannya pasti ada, baik dari sisi dari teknologi kesehatan dengan adanya gelang pendeteksi virus gitu ya. Kemudian ada apalagi tadi yang Ginos itu, Ginos bukan apa? Ginos mungkin pendeteksi virus. Ya. Lewat nafas. Ya, yang dari ITS itu ya, atau dari UGM atau dari mana? Nah, yang jelas pasti akan banyak inovasi yang akan lahir. Gitu ya. Mungkin dari sisi sekarang lahir ada satu terobosan untuk menjadi solusi melawan virus gitu ya. Misalkan vaksin ini ternyata efektifnya sudah berapa persen sih gitu ya, misalkan katakanlah 70%. Dikembangkan lagi gimana caranya bisa lebih meningkat lagi, misalkan 80%, 90% gitu ya. Kemudian dari sisi ekonominya juga, misalkan vaksinnya harganya $1 juta gitu ya, mungkin ditekan makin banyak nanti akan lebih murah gitu. Pasti perkembangan tersebut akan banyak terjadi. Itu sudah fitrahnya seperti itulah gitu ya. Gimana, bisa terjawab? Ya, terima kasih Pak. Buat pertanyaan selanjutnya, dari kemajuan teknologi yang sudah dibahas tadi, menurut Bapak adakah dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut? Oke, dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada sekarang ini ya. Dampak negatif yang mungkin bisa kita sama-sama rasakan itu kita dipermudah oleh adanya teknologi tersebut, sehingga ada kecenderungan kita untuk bermalas-malasan. Itu salah satu dampak negatifnya gitu ya. Kemudian dari sisi mindset dan mental juga kita cenderung kurang fight gitu ya dalam menghadapi sesuatu gitu. Karena kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui teknologi saat ini ada kecenderungan perubahan mindset dan mental seseorang. Contohnya tadi malas, kemudian apa ya, pengen gampang aja gitu ya, jadi nggak mau berusaha lebih gitu ya. Sehingga hal tersebut secara berpikir mental akan menurun girohnya, semangat. Lalu kemudian ada kemudahan informasi gitu ya, kemudahan informasi yang didapat, sehingga kita ingin cara yang instan dalam menjawab kasus atau hal tertentu. Misalnya gini, teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas ya dari dosen. Biasanya itu kita nggak langsung cek di textbook. Hal yang pertama kita lakukan adalah ceknya di Google, search engine gitu ya. Cari keluar, salin gitu ya. Terus tanpa memberikan kredit kepada yang menulis, kita anggap itu karya kita, itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap mentalitas manusia saat ini gitu ya.
tidak menutup kemungkinan itu nggak hanya di mahasiswa, di dosen pun seperti itu, semua kalangan seperti itu. Jadi semakin beredarnya informasi juga menjadi satu tatanan tersendiri, kita bisa menghargai suatu ilmu atau pengetahuan tersebut, tidak bahkan kita terjebak menggunakan fasilitas yang ada. Pun demikian juga dengan sebaran informasi yang kevalidannya, kesahihannya itu masih dipertanyakan, sehingga kita mudah terjebak terpengaruh oleh informasi yang hoax. Banyak yang lainnya, penipuan juga gitu kan, sekarang banyak merebak, banyak sekali modus-modus digital, baik melalui media sosial, baik melalui di marketplace, perdagangan online, itu banyak sekali potensi-potensi seperti itu. Hack, kemudian ada penipuan, pemalsuan identitas dan lain sebagainya, itu bisa terjadi di dunia digital sekarang. Makanya kalau boleh saya berpesan gitu ya, hal-hal yang sekiranya berpotensi terjadi kepada diri kita itu kita harus lebih waspada. Kejahatan digital, jejak digital itu sekalinya sudah sekali terjadi, sekali tersebar, sulit untuk dibentuk, sulit untuk di rollback gitu ya. Jangan teman-teman dengan posting foto gitu ya, fotonya foto yang itu kurang disadari ya gitu ya, bahwa hal itu akan menjadi polemik ke depan. Tiba-tiba foto tersebut tersebar gitu. Begitu tersebar kita akan sulit memenuhi. Orang lain bisa menyebarkan, bisa, karena begitu sekali tersebar itu akan terduplikasi dan tidak terbendung lagi. Walaupun memang kita menghapusnya dari situ. Ada orang yang capture, ada orang yang bikin video dan sebagainya. Hati-hati sekali dengan konten-konten digital. Jadi kelihatan gini. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif dan rekan semua. Yang kesimpulan yang saya ambil dari adalah teknologi sangat berkembang pada dunia kesehatan dan dunia pendidikan. Banyak sekali dampak positif negatif dalam penggunaan teknologi. Pada masa ini sangat sulit juga untuk belajar, entah dari teknologi maupun dari manapun. Kita harus lebih mengkaji lagi berita-berita penting pada masa ini. Apakah Bapak punya kesimpulan juga? Memberi masukan? Ya, saya cukup mengamini saja apa yang disampaikan oleh Kiram dan mungkin yang disampaikan tadi boleh jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Saya harus aware lagi, harus lebih waspada lagi terhadap kondisi saat ini. Ini kejahatan digital atau cyber. Kali itu. Jadi harus bisa memilih mana yang baik diambil, yang potensi untuk merugikan. Terima kasih, Bapak Arif. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Boleh. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Sudah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.